Zhao Junxiang, Mo Wanqing. Kalian harus panjang umur, kalian harus ya. Chu Ningyu, belum cukup di penjara? Ngapain lambat? Ayo. Aduh, bagaimanapun juga dulu, non tercantik di Yunzhou, sekarang keluar penjara, hanya mati. Mati, kenapa? Zhao Junxiang, orang kaya baru di Yunzhou, kau tidak tahu? 4 tahun lalu, dialah yang ditabrak oleh Chu Ningyu, kaki kanannya patah. Dia terhadap Chu Ningyu sangat benci. Tunangannya, Mo Wanqing, bahkan mengucapkan kata-kata keras, berkata kepada Chu Ningyu, tidak akan hidup bersama di bawah langit yang sama. Mo, apakah itu yang menguasai Yun Cheng, keluarga Mo yang berkuasa penuh? Ya, Mo Wanqing adalah pemegang kekuasaan keluarga Mo, adik sepupu Mo Chenqiao. Konon Mo Chenqiao kejam, sangat membela orangnya. Jadi Chu Ningyu begitu keluar, pasti mati. Mati? Tuanmu, orangnya sudah dibawa. Kau harus tahu situasimu sekarang. Sebelum masa hukuman saya selesai, saya menitipkan seseorang untuk memberikan kartu hitam kepada pemegang kekuasaan keluarga Mo. Sekarang saya sedang menghadapinya. Kau tidak takut? Tidak takut. Karena dia tidak ingin membunuhku. Tapi ingin. Tidur denganku. Orang yang sombong akan menanggung akibatnya. Empat tahun lalu, kau berikan kartu kamar ini padaku. Jika ada yang perlu dibantu, kau bisa menemuiku kapan saja. Pergi. Gila. Tapi 4 tahun lalu, kau menyuruhku pergi. Atas ketidaktahuanku dulu, aku minta maaf. Karena Tuanmo bisa langsung datang menjemputku dari penjara, pasti juga sudah tahu aku rela membayar berapapun untuk mencari perlindungan. Jika tidak, kau bisa mengabaikanku saja. Biarkan sepupu dan suami sepupumu membalas dendam padaku. Kau tidak takut kalau aku membalas dendam untuk mereka? Karena Zhao Junxiang, dia tidak pantas. Meskipun dia adalah tunangan sepupumu, tapi dulu juga adalah tunanganku. Seluruh harta keluarga Chu sekarang sudah kami serahkan padamu. Lepaskan putriku. Baiklah. Langkah terakhir. Lompat. Ayah
jangan, ayah, Lompat atau tidak? ayah, jangan. Baik. Jangan. Aku lompat. Ayah. Ayah. Dia anak miskin itu telah merebut harta keluargaku, sehingga bisa menikah dengan keluarga Mo. Orang yang demi kekayaan menghalalkan segala cara masuk ke keluarga Mo. Bagaimana Tuan Mo bisa tenang? Dan aku bersedia menjadi pisau di tanganmu. Terserah padamu. Kalau begitu, pisau ini apakah akan menusuk keluargamu? Misalnya, Mo Wan King. Lagi pula saat kau mematahkan kaki Zhao Junxiang dan dipenjara, dia juga merusak wajahmu. Bukan soal kaki Junxiang yang patah disembunyikan di mana, tapi aku merusak hal yang paling kau banggakan. Bekas luka yang bisa dihilangkan dengan operasi plastik? Masa aku peduli? Aku tahu Tuan Mo membela keluarganya. Aku tidak akan membuatmu kesulitan. Kau pikir, dengan wajahmu yang sekarang, sanggup membuatku tertarik? Tuan Mo pasti sudah lihat banyak wanita cantik. Dan aku adalah yang tidak bisa kau dapatkan. Kalau begitu, biarkan aku lihat apa yang kau miliki untuk meminta maaf atas masa lalu. Melamun. Wajahku apakah ini mengurangi ketulusan permintaan maaf? Bisakah kamu membiarkanku melupakannya? Baik, saya patuh. Tidak akan mengganggu kehidupan Tuan Mo. Tidak akan merepotkan Tuan Mo. Pagi-pagi begini. Kamu sudah menulis ini? Aku memohon perlindunganmu. Dengan bukti tertulis ini peraturan kontrak. Kamu akan lebih tenang. Baik. Kalau begitu tambah 2 pasal lagi. Pertama, aku akan memberimu setiap bulan 500.000 untuk membeli pakaian. Kedua, tidak boleh menyakiti anggota keluargamu. Jika tidak, Bayar dengan nyawa. Nah, kedua pihak menandatangani kontrak kerjasama kita resmi berlaku. katakanlah apa rencanamu selanjutnya? Untuk memberi kejutan pada sponsor. Rahasia dulu. Aduh, wajah hancur bagi wanita cantik jelita, tentu saja rasa sakit yang mendalam. Tuanmu, Anda benar-benar merasa Nona Chu Ningyu tidak akan membalas dendam pada Nona Wan King? Sifatnya mana mungkin tidak membalas dendam? Kamu sepertinya sangat mengenalnya.
4 tahun lalu kamu tidak hanya bertemu sekali dengannya, kan? Empat tahun lalu Bapak tidak hanya bertemu sekali, kan? Tidak. Hanya sekali. Tapi sebelum aku memberikan kartu hitam itu padanya, aku melihat pemandangan yang sangat memukau. Ayahku meninggal. Sekarang, aku hanya punya kamu seorang. Aku sangat mencintaimu. Bisakah kamu tidak pernah meninggalkanku? Perempuan bodoh yang terobsesi cinta. Aku bisa tidak meninggalkanmu. Tapi sebagai tunanganmu selama ini, kita belum pernah. Ikut aku ke hotel. Kamu harus nurut sama aku. Kalau begitu tunggu aku ambil mobil. Baik. Kakiku. Kakiku. Sungguh wanita yang kejam. Lalu Bapak memberikan padanya ini yang melambangkan kartu hitam kekuasaan tertinggi. Bapak padanya. Perempuan ini. Dia memiliki mulut yang paling manis. Hati yang paling kejam. Meski berkata banyak, semuanya tidak bisa dipercaya. Tapi kakek Bapak sebelum meninggal meminta Bapak melindungi setiap anggota keluarga Mo sampai mati. Nanti kalau Chu Ningyu bergerak Nona Wan King, bagaimana Bapak harus memilih? Kalau Chu Ningyu bergerak nanti, Nona Wan King, bagaimana Anda akan memilih? Barang yang tidak berguna. Bakar saja. Apa yang Anda katakan? Ayah. Karena Zhao Junxiang keparat itu tidak bisa menyediakan makam yang layak untuk ayah. Ibu, aku juga tidak bisa melindungi. Anakku, suamiku. Bu. Kenapa kalian tidak memperhatikan aku lagi? Bu, ada apa denganmu, Bu? Dia stres dan jadi gila. Ayo. Bu, lepaskan aku. Bu, Ayah. Ibu hilang selama 4 tahun. Arwah ayah di surga harus memberkati aku segera menemukan ibu. Juga memberkati aku. Berhasil membalas dendam. Wan King, maaf ya, kita hampir menikah, kakiku malah sakit lagi. kesehatan itu yang penting. Dokter, bagaimana kakinya? Sakit kaki karena ketidaknyamanan prostesis yang menyebabkan tekanan saraf. Tapi aku sudah menggunakan prostesis terbaik. Prostesis terbaik sekalipun tidak sebanding dengan koordinasi alami tubuh manusia. Rasa sakit ini tidak bisa dihindari. Semua salah Chu Ningyu. Chu Ningyu yang imut ini.
membuat kakiku patah dan menyembunyikan kakiku yang patah si imut. Jongxiang, tenang saja, aku sudah menyuruh orang untuk menculik Chu Ningyu. Apa yang dia lakukan padamu? Pasti ku buat dia membayar 10 kali lipat. Tuan Zhao, seorang teman Anda mengirimkan hadiah. Temanku. Kaki patah yang kamu idam-idamkan, kenapa dibuang begitu saja? Ini kakiku. Iya, begitu aku keluar penjara, langsung aku kirimkan padamu biar bisa kamu pasang kembali. Dokter, dokter. Kakiku kembali, aku bisa dioperasi. Cepat pasangkan. Tenanglah. Kakimu sudah patah selama 4 tahun. Dengan teknologi tercanggih, juga tidak bisa disambung kembali. Apa katamu? Zhao Junxiang, rasanya jadi cacat seumur hidup bagaimana? Chu Ningyu, kamu yang membuat kakiku patah. Kamu menghancurkan segalanya bagiku. Aku bunuh kamu. Kaki ini disembunyikan di belakang makam ayahku. Aku membuatnya berlutut selama 4 tahun. Kamu senang? Aku adalah wanita Mo Chen Xiao. Kamu berani memukulku? Apa? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, Nona Mo, kamu benar-benar ingin menikahi orang cacat ini? Sampah yang tidak kuinginkan. Kau! Nona Wan King. Asisten lu, kenapa kamu di sini? Apakah dia benar-benar... Urusan Tuan Mo, aku tak perlu bicara banyak. Nona Chu, ayo kita pergi. Dia benar-benar berhasil mendekati pemimpin keluarga Mo. Nona Chu, Tuan Mo ingin bertemu Anda. Sekarang. Biarkan aku pergi ke suatu tempat dulu. Gerakan balas dendamu cepat sekali. Karena aku ingin sepupu Anda segera menyadari keburukan Zhao Junxiang. Tapi kamu datang terlalu lambat. Karena memuaskan Tuan Mo adalah tugas terbesarku. Lalu bagaimana kau akan membuatku puas? Aku sedikit mengubah wajah. Tidak tahu apakah Tuan puas? Apa aku semudah itu untuk diusir? Kalau yang ini, bagimu ini bukan apa-apa. Tapi bagiku, ini adalah benda yang paling layak kuberikan. Aku sudah memberimu kartu bank. Ini adalah uang yang kudapat dari kerja di penjara. Kamu di penjara. Dapat berapa? 3.600. Kalau gelang ini? 3.600 juga. Untukmu, aku berikan semua ketulusanku. Rubah kecil. Kalau aku pertama kali keluar, langsung bocorkan bahwa aku simpananmu. Jangan marah, Tuan Mo. Kau benar-benar tidak mau rugi.
Kau ganggu seleraku. Minggirlah. Bagus sekali. Hari ini lelah seharian. Aku bisa sedikit santai. Nona Chu hari ini berziarah ke makam ayahnya, mengambil kaki yang patah, menyerang Zhao Jungxiang, pergi ke rumah sakit untuk operasi plastik, menghilangkan bekas luka, dan membeli kamera lubang jarum. Tidak tahu akan digunakan di mana. Tahu kenapa aku menyuruhmu langsung membawanya kembali? Bukankah Anda ingin berhubungan dengan Nona Chu? Wan Qing terlalu tergila-gila pada Zhao Junxiang. Dengan provokasi Ningyu seperti ini, pasti akan membalas. Dan rubah licik itu telah menyusun rencana berantai. Chu Ningyu, Jungxiang, jangan karena Chu Ningyu perempuan itu marah. Bahkan jika kau kehilangan satu kaki, aku tetap mencintaimu. Wan Qing, kau sangat baik padaku. Tapi Chu Ningyu benar-benar berhasil mendekati sepupumu. Maka situasi kita. Tenang saja. Aku punya cara agar sepupuku membunuhnya. Bagaimana caranya? Sepupuku itu sangat membela orangnya sendiri. Jika aku bisa membuat Chu Ningyu menyakitiku, maka itu bisa terjadi. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengajaknya keluar. Dan sekaligus mengajak sepupuku keluar. Ikan sudah kena pancing. Bagian dari tubuh. Mana mungkin dengan mudah dilepaskan. Zhao Junxiang. Orang yang begitu egois sepertimu pasti akan membawanya pulang dan menyimpannya, kan? Mo Wan Qing akan menjebakku. Kau bantu aku memanfaatkan rencananya. Target kali ini, apakah Zhao Junxiang atau Wan Qing? Atau keduanya? Untuk menyelesaikanku, cara yang paling langsung adalah pura-pura didorong olehku ke air. Lalu biar Mo Chen Xiao melihat dan dia marah. Cara yang murahan. Nona Mo. Nona Mo. Ada perlu apa panggil aku? Nona Chu, aku rasa apa yang kau katakan sebelumnya benar. Junxiang adalah seorang cacat. Aku seharusnya tidak menikah dengannya. Untuk sebelumnya, aku minta maaf atas lukaku padamu. Tolong. Cepat. Tolong. Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Wan Qing, kau tidak apa-apa? Chu Ningyu, kau gila ya? Apa masalahmu? Lampiaskan padaku. Kenapa kau ganggu Wan Qing? Kau lihat kan? Aku jelas tidak bisa berenang. Perempuan ini malah mendorongku ke air. Kau harus balas dendam untukku. Begitu? Iya. Bukankah kau sendiri melihatnya? Tuan Monona Wan Qing adalah satu-satunya sepupumu. Mana mungkin aku akan menyakitinya? Lagi pula, aku punya bukti. Aku tidak bersalah. Kau tidak bersalah. Nona Mo. Kenapa kau menjebak Nona Chu? Nona mau ceritakan pada kami. Tolong jawab pertanyaan kami.
Saya tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Kami semua sudah merekamnya. Barusan siaran langsung penuh. Semua orang di internet melihatnya. Yung madam diri yang pedorong diri masih air. Jika Nona Chu berhasil dijebak, itu adalah pembunuhan berencana dan bisa dipenjara. Nona Mo, ini fitnah dan jebakanmu. Nona Mo biasanya sangat angkuh, putri bangsawan. Kenapa melakukan hal tak tahu malu seperti ini? Nona Chu kehilangan keluarganya sudah sangat menyedihkan, Nona Mo. Apa kau masih ingin menghabisinya? Nona Mo melakukan ini apakah karena tunanganmu adalah mantan pacar Nona Chu? Tolong jawab pertanyaannya. Bicaralah, Nona Mo. Semua orang di internet melihat Nona Wanking menjebak orang. Mereka juga membongkar bahwa Zhao Junxiang adalah mantan tunangan Nona Chu. Semua orang marah besar. Ada juga yang salah paham bahwa Nona Wanking adalah gadis manis. Semua pada memaki reputasi Nona Wanking. Yang ingin dia hancurkan bukan hanya reputasi Wanking. Jangan lupa, perusahaan Wanking dan Zhao Junxiang adalah perusahaan publik. Sahamnya sudah jatuh hingga batas bawah. Konyol, hanya menjebak seorang wanita. Opini publik menyebar begitu cepat. Selidiki untukku, wartawan yang ada di lokasi periksa latar belakang mereka. Hasutan yang membuat saham keluarga mau turun. Semua influencer dan media juga harus diperiksa. Baik. Tunggu. Siapkan mobil juga, aku juga akan ke lokasi. Kak, tolong selamatkan aku, Kak. Sahamnya sudah turun cukup. Waktunya menarik jaring. Masmu? Nona Wanking karena panik sesaat. Tolong Anda bantu dia menenangkan situasi ini. Munafik. Paman, kenapa Anda datang? Chen Xiao, awalnya, kamu dari antara para elit keluarga melompat keluar menjadi pemimpin keluarga tidak lepas dari bantuanku. Sebagai orang tua yang berjasa padamu. Sekarang akan membongkar skema selingkuhanmu. Kamu tidak akan menghalangi, kan? Paman, tenang saja. Aku sudah bilang. Aku tidak akan membiarkan siapapun melakukan hal yang merugikan keluargamu. Syukurlah. Catatan panggilan menunjukkan kalian para wartawan tadi, malam semua menerima telepon peneleponnya adalah Chu Ningyu. Jadi kalian datang ke sini kan? Jadi wartawan itu kamu yang memberitahu sebelumnya. Aku memberitahu wartawan ini sebelumnya untuk apa? Apa aku bisa meramal? Tahu kalau aku akan dijebak? Tentu saja kamu bisa. Chu Ningyu. Karena di dalam kaki palsuku ini, kupasang kamera lubang jarum. Baiklah kamu berani menjebakku. Kalau kamu sudah tahu dari awal kenapa kamu merahasiakannya dariku? Biar aktingnya lebih nyata, agar pihak lawan semua terbongkar, Chu Ningyu. Kamu tidak hanya menghancurkanku, kamu juga mau menjebak Wanking. Bersihkan tempat. Chu Ningyu kali ini benar-benar hancur. Mo Chen Xiao paling melindungi keluarganya. Ada yang berani menjebak keluarganya seperti ini. Tuan Mo biasanya tidak bertindak, tapi begitu bertindak bisa membuat orang menderita. Keluarga Mo. Pintar-pintar juga ya. Kak, kamu sudah berjanji pada kakek, kalau anggota keluargamu diperlakukan semena-mena, kamu pasti akan membantu menyelesaikannya, kan? Benar. Bahkan jika dia seorang selingkuhan, kamu juga akan membantunya balas dendam, kan? Ya. Tuan Mo setelah mendapatkannya langsung membuang Nona Chu. Kak, sekarang bantu aku balas dendam. Chen Xiao, kesalahan selingkuhanmu memang seharusnya kamu yang menanganinya sendiri. Katakan kamu ingin aku membantumu balas dendam. Bagaimana? Bantu aku mematahkan kedua lengannya. Sepertinya dalam hatinya. Keluargamu memang tidak boleh diganggu. Apa ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku ini wanitamu. Hanya itu?
karena kamu sudah melanggar aturan. Maka, jangan salahkan aku. Aduh, kakiku. 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 Kakak aku menyuruhmu menghadapi orang ini. Kenapa kau ganggu Junxiang? Kau gila. Chen Xiao, kau lupa apa yang barusan kau katakan? Aku tidak lupa. Karena di ponsel wanita ini, masih ada jebakan tersembunyi. Pantas saja pemegang kekuasaan keluargamu. Pengamatan yang sangat teliti. Kakak kau mau mencari alasan untuknya? Aku tidak akan melepaskannya orang-orang. Tangkap! Tunggu. Saham naik. Apa sahamku? Ternyata? Sudah batas atas. Menurunkan saham perusahaan Anda bisa membantu perusahaan Anda mengeluarkan gelembung, lalu membeli besar-besaran, menarik lebih banyak pembeli ikut-ikutan. Dengan begitu, harga saham bisa rebound total. Membantu Nona Mo meraup keuntungan besar. Kau sebaik itu? Aku adalah wanita Tuan Mo. Mana mungkin aku melanggar pantangannya, menyakiti orang yang ingin dia lindungi keluarganya. Kau bohong, Chu Ningyu. Jika kau setia mengikuti Tuan Mo, katakan padaku, kenapa sahamku tidak rebound dari dasar? Junxiang. Junxiang. Kamu itu apa sih? Pantas menjadi pengawalku? Kak, dia kan calon suami adikmu. Kan belum menikah. Chen Xiao, pernikahan Wan Qing dan Junxiang sudah dekat. Keluarga kecil mereka menderita kerugian besar. Pasti semua karena wanita ini hatinya jahat. Pak Mo, ini sebenarnya urusan rumah tanggamu. Aku tidak seharusnya ikut campur. Tapi Bapak sudah bertahun-tahun di dunia bisnis. Apa tidak sadar perusahaannya lemah? Itu sebabnya tidak tahan terhadap perubahan harga saham. Orang seperti itu. Mana pantas menikah dengan putri Bapak? Kamu. Paman Wan Qing juga tidak terluka. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Soal Bapak mau membantu orang yang tidak bisa diandalkan, terserah. Serahkan laporan keuanganmu ke kantorku besok. Ayah. Hei, bagaimana kamu tahu Nona Chu punya cadangan? Dia pinter. Sebelum menjatuhkan Zhao Junxiang, dia tidak akan mengambil risiko membuatku marah dengan menyakiti Wan Qing. Cari tahu berapa banyak yang dia hasilkan dari permainan saham ini. Wow. Hari ini dalam pertempuran saham, Nona Chu mendapat 56 juta. Sekali jalan dapat 2 keuntungan. Ternyata, ini tujuan sebenarnya dari drama yang dimainkan Nona Chu. Bagaimana kalau Nona Chu tidak punya cadangan? Apa Bapak benar-benar akan mematahkan kedua tangannya? Kamu terlalu banyak bicara. Lalu tadi, saat akan memukul Nona Chu, kenapa dia tidak menjelaskan kalau dia menghasilkan uang untuk Wan Qing dan juga tidak menghindar? Dia sengaja. Tidak menghindar karena... Katakan. Aku ingin dengar yang sebenarnya. Aku tidak menghindar karena mendapat pukulan keras. Nanti saat Anda tahu.
Saya membantu sepupu Anda menghasilkan uang. Anda akan merasa bersalah. Dan kasihan. Kamu ingin memanfaatkan rasa bersalah dan kasihanku untuk mencapai tujuan apa? Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuan Mo. Saya ingin masuk ke perusahaan Anda. Apakah uang yang kuberikan padamu tidak cukup? Tapi aku lebih ingin menghasilkan uang untukmu. Posisi apa? Direktur investasi. Nafsumu ternyata besar. Yang aku tunjukkan hari ini bakat keuangan saya sudah Anda lihat. Pekerjakan aku. Tidak rugi. Kalau begitu, penuhi dulu keinginanku. Langkah selanjutnya memasuki dunia bisnis. Membuat Zhao Junxiang bangkrut. Demi mencapai tujuan, tidak segan terluka. Kamu masih begitu tega pada dirimu sendiri. Tuan Mo. Lain kali kalau mau memperdaya orang, jangan pernah melibatkan dirimu sendiri. Yang seharusnya dia permasalahkan adalah aku yang memperdayainya. Bukan aku yang memperdayai diriku sendiri. Kenapa? Antara keduanya. Tidak ada hubungannya, kan? Karena sekarang kamu adalah orangku. Siap. Empat tahun lalu, perusahaan Junxiang laba bersih 2 miliar, tapi tahun ini kurang dari 100 juta. Apa yang kamu lakukan selama ini? Paman, pasar keuangan tahun ini terus menyusut. Perusahaan pesaing terus menjelek-jelekan perusahaan kita. Jadi saya... Diam. Orang kuat cari solusi, orang lemah cari alasan. Zhao Junxiang, saya memang harus mengevaluasi ulang kemungkinan pernikahanmu dengan Wan King. Ayah, bagaimana ayah bisa menyangkal Junxiang hanya karena hal kecil ini? Paman, beri saya satu kesempatan lagi. Saya sedang menjalin kerjasama dengan Li Yun. Begitu kerjasama ini berhasil, laba bersih tahun ini bisa mencapai 20 miliar. Li Yun? Itu dia orang terkaya di Jinghai. Ayah, lihat betapa hebatnya Junxiang. Baik, Zhao Junxiang, saya beri kamu kesempatan terakhir. Jika kali ini gagal, pernikahanmu dengan Wan King dibatalkan. Baik. Teman lama? 2 juta sudah masuk ke rekeningmu. Gunakan semua cara untuk menemukan keberadaan ibuku. Mitra kerja Zhao Junxiang selanjutnya. Li Yun, orang terkaya Jinghai, raja finansial. 35 tahun hanya memiliki seorang ibu sebagai keluarga. Zhao Junxiang merebut harta keluarga kami untuk memperbesar perusahaannya. Sebenarnya, dia tidak punya naluri bisnis. Menggagalkan kerjasama kali ini tidaklah sulit. Syaratnya, saya harus bertemu Li Yun. Nah, satu-satunya acara yang akan dihadiri Li Yun saat datang ke Yuncheng adalah jamuan keluargamu. Selidiki. Zhao Junxiang, bagaimana dia bisa berhubungan dengan Li Yun? Baik. Besok, Nona Wan King, untuk mendekatkan diri dengan Li Yun, khusus mengundangnya menghadiri jamuan keluargamu. Bapak ikut? Ningyu pasti ingin menggagalkan kerja sama mereka. Maka saya akan... Pak Mo, saya ada perlu bicara dengan Bapak. Cek kosong?
Apa maksudnya? Kalau bisa kerjasama dengan orang terkaya di Jinghai, perusahaan setidaknya untung 10 miliar. Kamu yakin? Dia bisa kerjasama dengan grupmu. Bilang saja. Yang bikin perusahaan untung bersih 10 miliar syaratnya apa? Ajak aku ke pesta keluargamu. Karena ini pesta keluarga. Seharusnya. Selingkuhan tidak boleh datang. Kalau begitu Tuanmo harus merelakan. Ayah Junxiang sudah pergi jemput Direktur Li kali ini, dia pasti bisa menutup kesepakatan besar ini. Semoga begitu. Lihat. Wah, siapa itu? Putri siapa itu cantik banget, cantik kayak bidadari. Tuan besar mana dari keluargamu istri barunya? Aku belum pernah lihat. Istri apa? Cuma seorang selingkuhan. Barang mainan. Apa ternyata dia barang mainan? Direktur Li, silakan. Chuningyu. Jadi piaraan tuanmu harus tahu aturan juga kan? Jamuan keluargamu. Masa orang sepertimu bisa datang? Barang kotor saja bisa masuk paman, ini kan pesta yang paman pimpin, paman harus urus ini. Wan King. Kepala pelayan usir dia keluar. Coba siapa yang berani? Kak, masa selingkuhan bisa datang ke pesta keluarga? Benar juga. Iya. Chen Xiao. Aturan keluargamu kamu harus tahu. Tentu saja dia bisa datang. Karena dia adalah tunanganku. Apa? Perempuan yang pernah dipenjara, bermain-main saja sudah cukup, kamu berani memasukkannya ke dalam keluarga. Pernah di penjara tunangan? Bagaimana dia layak? Perempuan ini membuat masuk dengan status tunangan pasti ingin mengacaukanku. Aku harus menyerang duluan. Direktur Li, kita bicara di sini. Paman kedua, aku hormati Anda sebagai orang tua, tapi kata-kata yang menghina Ningyu, aku tidak ingin mendengarnya lagi kedua kalinya. Saya berharap Anda dan kalian semua ini bisa terhadapku tunangan Mo Chen Xiao. Bersikaplah sopan. Tadi itu kesalahpahaman. Ya. Salah paham. Semua salah paham. Baik, kalau begitu kalian bersenang-senanglah. Ayo aku bawa kamu untuk bertemu orang terkaya di Jinghai itu. Menimbulkan begitu banyak penolakan. Maka dengan terpaksa Tuanmo, untuk sementara mengakuiku sebagai tunangan. Masalah mencari uang. Tidak terpaksa. Silakan. Kalau begitu Direktur Li. Kita Direktur Li. Lama tidak bertemu. Tuan Mo, boleh tanya, istri Anda panggilannya apa? Panggil saja Ningyu. Dengar Direktur Li akan melakukan investasi keuangan. Kebetulan saya adalah konsultan di bidang ini. Berdasarkan bisnis perusahaan Anda, saya telah membuat laporan analisis. Tidak tahu apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Chuningyu. Jangan mengandalkan tuanmu ada di sini lalu bertindak keterlaluan. Orang yang mampu tidak takut bersaing. Saya rasa Nona Chu benar. Jenius investasi laporan ini dibuat dengan akurat dan mendalam. Di sini banyak orang dan mata-mata, sebaiknya kita cari tempat untuk bicara lebih detail. Direktur Li, saya yang mengundang Anda datang.
Maaf, Tuan Mo. Tuan Mo, bagaimana kalau Anda ganti baju dulu, saya dan istri Anda bicara dulu? Baik. Saya pergi sebentar, segera kembali. Direktur Lee, silakan ke sini. Nona Chu, saya angkat telepon dulu, Anda duduk dulu. Baik. Direktur Lee, Anda. Kamu sudah menyingkirkan Direktur Lee. Aku sama sekali tidak perlu menyingkirkannya. Jauh sebelum kamu dan Mo Xiao kenal Li Yun, aku sudah bicara dengannya. Cari alasan untuk bisa sendiri denganmu. Oh, pasti kamu tidak mengerti kenapa dia begitu nurut sama aku. Hahaha. Kamu tidak perlu mengerti. Kamu hanya perlu tahu. Kamu hari ini pasti mati. Patahkan setiap tulangnya. Chuning Yu, aku akan menghabisimu. Tentu aku harus lakukan persiapan matang. Zhao Jungxiang. Aku ini tunanganmu, Cheng Xiao. Berani kamu menyentuhku? Kamu punya berapa nyawa untuk bayar? Aduh. Aku takut banget loh. Perkenalkan ya. Dua senior ini. Dulu punya hobi kecil, suka banget ngebully. Hahaha. Hari ini mereka bertemu kamu di sini. Selanjutnya, urusan ini sudah tidak ada hubungannya denganku. Ayo kerjain. Oh iya. Kalau kalian mau menikmati sebentar, silakan aja. Silakan. Hahaha. Kalau begitu mulai aja. Mo Xiao, Anda dulu suruh saya selidiki bagaimana Zhao Junxiang bisa dekat dengan Li Yun. Penyebabnya sudah ketemu. Ini, lihat. Awas. Ini adalah Ibu Li Yun. Betul. Zhao Junxiang pada keluarga Li Yun pernah punya jasa menyelamatkan nyawa. Tapi dengan karakter Zhao Junxiang, mana mungkin dia menolong orang? Tidak tahu. Tapi menurut penyelidikan, Ibu Li Yun sangat berterima kasih pada Zhao Junxiang. Berulang kali pesan agar Li Yun membalas budi. Jadi kerjasama ini, Li Yun sama sekali tidak mungkin bicara dengan Ning Yu. Kalau dia, Ning Yu dalam bahaya. Teman lama. Sudah lama aku merindukanmu. Jangan lari. Ayo kau. Kamu bosan hidup ya? Masih saja setajam itu. Sepertinya kamu mau merasakan sengsara dulu. Lepaskan aku. Berapapun uangnya aku bisa beri kalian. Tapi yang kuinginkan adalah dirimu. Ayo. Pantas. Wan King, sebentar lagi Tuan Mo akan kembali, tapi di dalam belum selesai berulah. Tenang, aku punya cara. Nanti ingat panggil ayahku keluar. Tuan Mo, ada masalah. Wan King sekarang dalam bahaya. Di mana Chuning Yu? Mana aku tahu, bukankah dia pergi dengan Direktur Lee? Yang terpenting sekarang adalah Wan King. Dia hampir terbakar sampai mati. Kakak, tolong aku. Apalagi yang ditunggu? Cepat telepon 119. Pintu itu hanya sidik jari kamu yang bisa membukanya. Orang lain tidak bisa masuk sama sekali.
Kenapa Wang Qing ada di kamarku? Bukankah dia pergi minta maaf padamu? Pintu itu entah bagaimana terkunci dan kamar ikut terbakar. Chen Xiao, cepat ke sini. Kenapa aku di kamarmu ku dengar teriakan Wan Qing kesakitan? Ada apa dengannya? Kakak sakit sekali, tolong aku. Kakak, aku sakit, cepat tolong aku. Kemarilah. Bagaimana? Satu-satunya penyelamat sekarang Mo Chen Xiao ada di luar pintu. Kau tahu, dia sekarang sedang dalam perjalanan menyelamatkan adiknya. Dia sama sekali tidak menganggap nyawamu penting. Di matanya, kau hanya mainan belaka. Dendam belum terbalas, aku harus cari cara kabur. Ningyu. Kau tidak menyelamatkan Wan Qing. Mau apa kau? Aku akan menyelamatkan Ningyu. Apa kau lupa sumpahmu pada kakek? Kakek aku bersumpah. Aku pasti akan melindungi setiap anggota keluargamu. Jika aku melanggar sumpah, biarlah aku bangkrut. Miskin tak berharta. Aku harus menyelamatkan Ningyu. Itu adik kandungmu. Pasrah sajalah. Kalian semua mati. Aku lawan kau. Jangan. Jangan. Ningyu. Kamu datang. Ningyu. Chen Xiao, di sisi Wan Qing. Kamu sadar? Ada yang tidak nyaman? Terima kasih Tuan Mo telah menyelamatkanku. Ku dengar Nona Wan Qing dalam bahaya, bagaimana keadaannya sekarang? Kapan ini masih peduli orang lain? Urus dirimu dulu. Setelah masuk ke kamar, apa yang sebenarnya terjadi? Semua ini adalah jebakan Zhao Junxiang. Mereka ingin menyiksaku sampai mati. Aku berusaha keras melumpuhkan mereka. Tapi untungnya, kamu datang tepat waktu. Tahukah kamu betapa berbahayanya itu? Kamu bisa kehilangan nyawa kapan saja. Karena tahu aku di luar pintu. Kenapa tidak minta tolong lebih awal? Aku sudah biasa semua harus mengandalkan diri sendiri. Kamu bisa mengandalkanku. Mengandalkan pria, menjadi putri yang selalu menunggu diselamatkan. Atasan memberi perintah, aku pasti menurut. Adikku yang baik, bagaimana caranya dari kamar yang hanya bisa kubuka? Kamu keluar dari situ? Hanya bercanda denganmu karena kamu sudah tahu aku terjebak di lautan api. Kenapa masih memilih menyelamatkan Chu Ningyu? Bukannya menyelamatkanku? Chen Xiao, aku tanya kamu. Apakah kamu sudah menebak Wan Qing pura-pura? Atau benar-benar tidak peduli hidup matinya, pergi menyelamatkan Chu Ningyu? Bagaimana dengan Zhao Junxiang? Kenapa kau tanya itu? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kau terus saja membelanya. Kau belum menjawab pertanyaanku? Tidak penting. Sudah setengah bulan, akhirnya selesai. Urusan membuat Zhao Junxiang bangkrut harus dilanjutkan.
Tuan Mo, Zhao Junxiang bukan pahlawan sungguhan. Dia menyewa orang untuk berpura-pura menyelamatkan Ibu Li Yun. Benar saja. Rencana Ningyu merusak kerja sama berhasil. Berani main tangan dengannya. Direktur Lee karena kakiku terkilir, makanya dia... Aku baru mau mencarimu. Kamu bekerja sama dengan Zhao Junxiang. Soal menipu Ningyu ini, belum aku hitung denganmu. Tuan Mo, Anda salah paham. Di jamuan keluarga Mo, Zhao Junxiang memang meminta bantuanku untuk menciptakan kesempatan dia dan Nona Chu untuk berduaan. Tapi dia hanya ingin meluruskan beberapa kesalahpahaman. Dia tidak menyangka Nona Chu akan bertemu orang jahat. Dirimu dan Zhao Junxiang kau bersihkan dari semua urusan. Kamu pikir aku akan percaya? Aku percaya. Aku percaya. Direktur Lee. Tangannya sakit? Tidak apa-apa. Karena kesalahpahaman sudah teratasi, aku pergi dulu. Hei Direktur Lee. Kamu masih enggan berpisah? Sebelum kamu datang, dia hampir mengatakan mengapa dia mempercayai Zhao Junxiang. Jadi kamu tadi sengaja menggeliatkan kaki? Biar dia menggendongmu. Memberi kesempatan pria untuk melindungi wanita cantik. Agar bisa mendekatkan jarak. Chu Ningyu, apakah selama ada nilai guna, kamu rela mengorbankan kecantikan? Tuan Mo, selama kerjasama, aku tidak akan berselingkuh di belakangmu. Kerjasama? Ada apa? Sudahlah. Lebih baik aku cari cara untuk menggali alasan Zhao Junxiang bisa dipercaya oleh Li Yun. Hei teman lama. Aku ingin kamu bantu selidiki Zhao Junxiang itu. Akhirnya keluar rumah sakit. Halo? Zhao Junxiang menghalangi pisau untuk Ibu Li Yun. Apa Zhao Junxiang menghalangi pisau untuk Ibu Li Yun? Tidak mungkin, dia bukan orang seperti itu. Tebakanmu benar. Itu adalah jebakan yang dia atur. Ada bukti? CCTV saksi apa saja? Ada CCTV. Cepat kirimkan padaku. CCTV diambil oleh Mo Chenxiao. Hari ini dia keluar rumah sakit. Kusuruh kau menjemputnya. Kenapa kau kembali? Nona Chu menolakku. Dia tidak percaya padaku. Orangku pun ditolaknya. Dia benar-benar sudah berani. Tapi kau tidak ingin dia terbang ke orang lain. Keluarkan rekaman pengawasannya. Berikan saja padanya. Kan selesai? Jangan-jangan kau lupa karena cemburu? Hei Nona Chu, kau akhirnya kembali. Ternyata dia sudah punya bukti sejak awal. Padahal jika dikeluarkan bisa menghancurkan Zhao Junxiang, juga menguntungkan keluarganya. Tapi dia malah menyembunyikannya. Bukankah itu hanya gengsi menungguku memohon padanya? Ini laki-laki. Tuan Mo, sebelumnya aku salah. Maafkan aku ya. Ku beri kesempatan malah tidak mau turun. Kau marah?
Mana ada? Kalau berani marah sama majikan. Ya siap-siap dipecat aja. Aku masih ingin tetap di samping Tuan Mo untuk waktu yang lama. Tuan Mo diam saja. Apa maksudnya biar aku yang terus ini jatuh? Kamu lagi bad mood. Aku bukan orang jahat. Kenapa bad mood? Aku mau dengar yang jujur. Kamu punya Zhao Junxiang video pura-puranya. Jadi kamu kira aku sengaja tidak kasih? Biar kamu menunduk padaku? Semua rekaman CCTV ada di dalamnya, ambil saja. Kamu. Aku mau Chen Xiao. Tidak serendah itu. Maaf. Aku salah paham sama kamu. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Tuan Mo Zhao Junxiang dan Li Yun akan menandatangani kontrak. Cepat sekali. Ikut aku. Junxiang. Kontrak investasi sudah siap, hari ini kita resmikan kerjasamanya. Terima kasih ya Pak Li. Kalau kerjasama ini berhasil, kekuasaan Zhao Junxiang akan bertambah luas. Kalau begitu, untuk menjatuhkannya, Tenang saja. Ada aku. Tidak akan. Tanda tangani kontrak ini. Aku bisa dapat 20 miliar. Chuning Yu. Nanti kamu pakai apa untuk melawanku? Hanya mengandalkan Mo Chen Xiao, gelar tunangan kosong. Sayang, cepet tanda tangan dong. Baik. kontrak ini tidak bisa kamu tanda tangani. Direktur Li, orang ini tidak layak dipercaya. Kalian mau apa? Kalian? Kau akan lihat sendiri. Direktur Li, silakan lihat. Kau lihat wanita itu. Nanti kau culik dia, ingat. Berlakulah dengan baik. Tereng. Hati-hati. Ah, kamu tidak apa-apa. Aku mau cari polisi. Wanita bodoh. Bagus kau, Zhao Junxiang. Li direktur Li video itu semuanya palsu. Kau pikir aku bodoh? Mulai sekarang, seluruh industri memblokir Zhao Junxiang buat dia bangkrut segera. Direktur Li. Hei Direktur Li. Direktur Li. Chuning Yu. Semua ini gara-gara kamu. Aku bunuh. Junxiang. Zhao Junxiang. Tenang, masih ada yang lebih parah menunggumu.
Paris Tariao. Perusahaan Zhongxiang di blacklist oleh seluruh industri. CEO Zhao Zhongxiang bangkrut utang ratusan miliar dikepung karyawan yang minta gaji. Aku tak punya uang. Prostetiknya masih bernilai jutaan. Semuanya serbu. Kakiku jangan. Bapak, aku sudah balas dendam untukmu. Kau lihat? Moshao, masalah keluargamu juga sudah selesai total. Kau marah? Kenapa? Aku tak bilang aku sudah tenang. Ternyata masih marah soal siang tadi. Sore tadi Direktur Lee menghubungiku. Bilang mau menandatangani kontrak dengan grup Mo. Demi pemasukan 100 miliar. Jangan dipermasalahkan lagi ya. Chu Ningyu, kau selamanya berniat membujukku dengan uang dan kecantikan? Setelah menyelesaikan Mo Wangking ingin kubujuk. Kau takkan punya nilai lagi. Apa kau tidak suka? Omong kosong, tapi karena kau bertemu denganku, pikir bisa kabur? Pergi. Junxiang. Pernikahanmu dengan Wan Qing dinyatakan batal mulai sekarang. Pergi. Ayah, Ayah mertua. Junxiang. Pergi. Ayah mertua. Junxiang. Wan Qing. Tidak ada. Tidak ada. Semua sudah hilang. Chu Ningyu. Kau wanita ini. Semua ini salahmu, aku bunuh kau. Wan Qing. Junxiang. Akhirnya menemukanmu. Chu Ningyu menghancurkan pernikahan kita. Aku juga akan menghancurkannya. Baik. Kita bersama. Dua musuh datang bersama, kalau begitu selesaikan bersama. Mo Xiao, apakah Anda sungguh merasa Nona Chu tidak akan membalas dendam pada Nona Wan Qing lagi? Pasti akan. Lalu Anda tidak melakukan apa-apa? Apa? Nona Wan Qing menculik Nona Chu. Tidak baik. Dia akan celaka, ayo. Siapa yang akan celaka? Chen Xiao. Chu Ningyu. Hari ini di depan ayahmu, aku akan membuatmu menderita. Junxiang, apa yang akan kau lakukan? Dendam patah kaki yang lalu belum terbalas. Hari ini kita balas sekaligus. Aku cari tongkat. Kau jaga dia. Wan Qing, lihat ini. Di sini ada yang melakukan kekerasan. Kemana mau Wan Qing pergi? Sudahlah, biar saja. Chu Ningyu.
Aku akan membuatmu merasakan patah kaki juga. Berhenti! Hidupku hancur. Aku akan membalas dendam sampai habis. Zhao Junxiang berhenti, polisi! Dia juga datang. Harus menghilangkan kecurigaan bahwa aku sengaja. Dia bukan Chu Ningyu. Apa? Dia bukan Chu Ningyu. Kalau begitu dia siapa? Wan King. Wan King. Di mana Chu Ningyu? Chu Ningyu, keluarlah. Ningyu. Ningyu. Tuan Mo. Kenapa aku di sini? Aku ingat. Aku baru saja melihatnya. Dia memukul Nona Wan King. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Zhao Junxiang, kamu terlibat dalam penganiayaan, kamu ditangkap. Aku masuk penjara tidak akan bisa keluar. Hanya ada satu kesempatan untuk membalas dendam. Hanya satu. Mundur. Mundur. Zhao Junxiang, kau lihat siapa aku? Justru karena aku tahu siapa kau. Mau apa kau? Mundur. Baik. Kau ingin anakmu selamat, kan? Suruh dia bunuh diri. Apa katamu? Aku bilang biarkan Chu Ningyu masuk neraka. Mengerti? Baik. Ayah, tolong aku biar dia mati, biar dia mati. Ternyata kau tunangan Chen Xiao. Pasti kau tidak tega. Adiknya ikut terlibat karenamu, kan? Jika aku menolak, Mo Wan King benar-benar mati. Mo Heng juga tidak akan melepaskanku. Nanti dia pasti akan membalas dendam padaku demi adiknya. Sebaiknya aku bersikap bijaksana. Baik. Aku bunuh diri. Asal kau lepaskan Mo Wan King. Tidak, Ningyu. Baik. Tidak. Siapa bilang aku akan menukar nyawamu? Siapa bilang aku akan menukar nyawamu? Apa katamu, Chen Xiao? Kamu ternyata... Kakak kamu ngomong apa, akulah adikmu. Jika kamu mau melepaskan Wan King, nasibmu akan lebih baik. Kalau tidak, apa maumu? Paman Chu, Anda ternyata belum mati. Ayah. Lepaskan aku. Chu Ningyu. Kamu sengaja diculik olehku, bukan? Chu Ningyu, aku tidak akan melepaskanmu. Ayo kita pergi. Kamu tidak apa-apa. Kembalikan kakiku. Kakak. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Setelah menangkap Zhao Junxiang, saya sudah tidak berguna lagi. Kenapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya? Dokter. Bagaimana keadaan tuanmu? Pasien mengalami gegar otak sedang sudah tidak dalam bahaya. Kira-kira setengah jam lagi, pasien akan sadar. Rumahku di kampung sudah dibeli kembali. Baik. Aku akan pulang sekarang.
Nona Chu, Tuan Mo terluka karena Anda. Anda tega tidak menunggunya sadar. Ada dokter di sini dan perawat. Aku tidak di sini. Apa masalahnya? Mereka bukan pujaan hati Tuan Mo. Apa yang kamu omongkan? 4 tahun lalu. Tuan Mo jatuh cinta pada pandangan pertama denganmu. Jadi begitu kamu keluar penjara, dia langsung melindungimu di bawah sayapnya. Khawatir kamu akan disakiti oleh Nona Wangking dan Zhao Junxiang. Bahkan saat Nona Wangking mengalami kebakaran, dia tetap nekat menyelamatkanmu. Perlindungannya padamu, perhatiannya, cintanya. Apakah kamu tidak merasakannya? Saat kebakaran Mowangking, dia datang menyelamatkanku. Itu karena dia pintar. Dia tahu kebakaran itu palsu. Kalau soal cinta pada pandangan pertama, maksudnya pertemuan pertama, langsung memberi seorang wanita kunci kamar hotel ingin menidurinya. Atau maksudnya, meski punya kekuasaan, membiarkanku di penjara, disiksa dan dirusak wajahnya oleh keluarganya. Atau mungkin maksudnya, membiarkan ibuku hilang. Bahkan mencintai apa yang kucintai dia tidak bisa melakukannya. Cinta pada pandangan pertama. Terlalu murahan, bukan? Itu karena kamu tidak tahu apa-apa. Kamu pikir ini hanya kartu kamar? Ini adalah direktur rumah sakit pusat. Nona Chu, apakah Anda menggunakan kartu hitam untuk memanggil? Ada perintah apa? Ketiga orang ini adalah Raja Keuangan Kota Yun, penguasa kerajaan media, Godfather dari Dark Web. Nona Chu, ada perintah apa dengan menggunakan kartu hitam? Jadi, kartu hitam ini Mewakili kekuasaan tertinggi dengannya. Kota Yun, kamu bisa berbuat sesukamu. Bahkan rencanamu yang ini menjebak Nona Wangking sudah dalam perkiraan Tuan Mo. tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membiarkan adiknya sendiri terluka? Apa yang tidak mungkin? Tuan Mo sudah lama berselisih dengan Nona Wangking. 4 tahun lalu. Nona Wangking menjebakmu masuk penjara dan Tuan Mo jatuh dari tebing tidak sempat melindungimu. Setelah dia diselamatkan, dia segera mengirim orang untuk melindungimu di penjara. Apa kamu tidak sadar? Hanya saat awal masuk penjara kamu disiksa. Setelahnya kamu aman. Mengapa Tuan Mo jatuh dari tebing? Itu karena melindungi ibumu. Apa katamu? 4 tahun lalu ada satu pihak lain yang memperebutkan ibumu. Tuan Mo akhirnya menemukannya setelah melalui kesulitan. Bibi, saya antar Anda menemui Ning Yu. Kamu sudah melakukan begitu banyak untukku. Kenapa tidak pernah bilang? Jika ada yang perlu dibantu, kamu bisa datang menemuiku kapan saja. Kamu sedang tidak mood. Aku bukan binatang. Siapa bilang aku akan menukarmu dengan nyawa? Bodoh. Kamu adalah orang paling bodoh di dunia ini.
Ningyu. Apa kamu terluka? Aku tidak apa-apa, Chen Xiao. Ini pertama kalinya kamu memanggilku seperti itu. Kalau begitu, mulai sekarang. Aku panggil kamu seperti itu, boleh? Kamu. Aku sudah tahu semuanya. Kesayanganmu padaku. Kemanjaan. Dan perlindungan. Aku sudah tahu semuanya. Chen Xiao. Sebenarnya aku... Chu Ningyu. Chu Ningyu. Tulang kaki Wan Qing retak. Dia tidak bisa lagi berlari seperti sebelumnya. Paman, hal ini tidak ada hubungannya dengan Ningyu. Ningyu, kau keluar dulu, aku ingin bicara berdua dengan Paman. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kau tahu dia memanfaatkan keadaan. Kau masih membiarkannya menyakiti adikmu. Dulu Ningyu di penjara. Wajahnya dirusak. Dipukuli. Hampir kehilangan nyawa. Semua dilakukan oleh Wan Qing yang menyuruh orang. Ya, aku memang membiarkan Ningyu membalas dendam. Tapi bukankah dia berhak membalas dendam? Kau tidak takut dia membunuh Wan Qing? Dia tidak akan. Aku tahu dia. Dia orangnya dendam sekecil apapun dibalas setimpal. Dendam sebesar apapun dibalas setimpal Wan Qing tidak menyebabkan kematian, dia juga tidak akan mengambil nyawa Wan Qing. Baik. Baik. Kau benar-benar kakak yang baik bagi Wan Qing, keponakanku yang baik. Lalu menurutmu setelah membalas dendam pada Zhao Junxiang dan Wan Qing, Chu Ningyu akan berhenti? Aku bilang padamu, jika kau terus membiarkan, api dendam Chu Ningyu akan membakar ayahmu. Kau bisa mengabaikan hubungan paman dan keponakan, hubungan kakak adik. Apakah kau bahkan mengabaikan hubungan ayah anak? Apa maksudmu? Ningyu membalas dendam. Apa hubungannya dengan ayahku? Di dalam hati ayahmu selalu ada seorang pujaan hati. Dan pujaan hati itu adalah ibu dari Chu Ningyu, Ye Wangshu. Zhao Junxiang hanyalah bidak catur yang bodoh. Adalah ayahmu yang menyuruh orang di belakang layar untuk memerintahkannya, menyebabkan keluarga Chu Ningyu hancur dan kehilangan nyawa, lalu merebut ibunya. Ambil buket mawar ini. Untuk menyatakan cinta pada Chen Xiao. Chen Xiao. Lukamu belum sembuh. Mau kemana malam-malam? Zhao Junxiang hanyalah pion yang bodoh ayahmu, yang menyuruh orang di belakangnya, menyebabkan keluarga Chu Ningyu hancur lebur, lalu merebut ibunya. Hal ini jangan bilang ke Ningyu kalau tidak. Pasti dia balas dendam pada ayahku, meskipun dia pintar. Tapi ayahku kejam jika mereka berhadapan. Nah, Chen Xiao. Chen Xiao. ada urusan yang harus kuurus. Urusan penting apa?
Ibu, Wangshu. Wangshu. Kamu senang tidak bersamaku? Apa itu senang? Senang itu? Ternyata 4 tahun lalu. Benar-benar kamu yang menyuruh orang mendorongku ke jurang. Merebut Tante Ye. Kamu sudah tahu semuanya? Aku suruh mereka bawa Wangshu kembali. Tak kusangka. Mereka terlalu kelewatan. Pantasan aku selalu menyuruh orang menyelidiki. Tapi tidak dapat info sedikit pun tentang lawan. Ayah. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Aku mencintai seorang wanita. Mana ada tidak tahu malu. Membunuh suaminya menyebabkan putrinya masuk penjara. Membuatnya jadi gila. Inikah cintamu? Aku sudah memberi kompensasi padanya. 4 tahun ini. Aku selalu ada merawatnya dengan sangat teliti. Tidak perlu kau rawat. Tante Ye akan kubawa sendiri. Merebut orang dari tanganku? Kamu masih terlalu hijau. Oh ya. Tante. Ayo. Aku antar kamu menemui putrimu ya. Sini. Berani kamu orang rebut nyonya kembali untukku. Kamu orang jahat, aku tidak mau ikut denganmu. Tante. Kamu tidak boleh masuk. Ibu, Tidak boleh masuk. ibu. Ibu. Anakku, suamiku. Kenapa kalian tidak peduli padaku? Ibu. Ibu, ada apa denganmu, Ibu? Ibu. Kamu adalah putriku. Ningyu? Ibu. Ayo kita pergi. Ibu. Ibu, aku antar pulang. Bu. Bawa pergi nyonya, bunuh. Berani kau? Wangshu. Wangshu. Wangshu, Wangshu. Ibu. Wangshu. Ibu. Wangshu. Ibu. Wangshu. Anakku. Aku ingat semuanya. Orang ini adalah dalang di balik kematian ayahmu. Kamu. Ibu. Wangshu, Wangshu, aku tidak berniat membunuhmu, Wangshu. Pergi. Ibu. Ibu, jangan menakutiku. Ibu, jangan menakutiku. Bertahanlah, aku antar ke rumah sakit. Jangan menakutiku, Ibu. Ningyu, kita ke rumah sakit dulu. Pembohong. Pembohong.
Kau tahu ibuku terus dipenjara di sini, jadi kau terus berbohong padaku. Tidak, aku baru tahu juga. Dan aku akan membalas cinta anak musuh. Ningyu aku. Mo Cincang. Aku pasti akan membuatmu hancur berantakan. Hutang darah dibayar darah. Ma. Kalian tunggu aku. Cara balas dendam. Aku sudah menemukannya. Teman sekelas. Tolong perkenalkan aku dengan Tuan Grey. Tuan Grey. Bergerak di dunia hitam dan putih, terutama menjual intelijen bisnis dan politik. Tapi kepribadiannya bengkok. Sering kepada tamu mengajukan syarat perdagangan yang aneh-aneh. Ningyu, kamu siap? Aku akan berkorban apapun. Kudengar Nona Chu ingin keluargamu rahasia kotor di berbagai kalangan bisnis. Ya. Tulang selangkamu cantik. Lepaskan pakaianmu. Orang yang menembak mati Tante Ye sudah kumasukkan ke penjara. Kamu sebagai biang kerok. Mau bagaimana? Biang kerok. Chu Ningyu lah yang jadi biang kerok. Kalau bukan karena dia, Wang Shu tidak akan mati. Aku akan membuat Chu Ningyu untuk Wang Shu ikut mati. Kamu yang menyebabkan kematian Ye Wang Shu. Apa kamu juga ingin membunuh putrinya? Tuanmu ada masalah, Nona Chu pergi menemui Tuan Grey. Apa? Bagaimana bisa dia pergi menemui orang itu? Cantiknya tulang selangka ini. Di dunia ini tidak boleh ada tulang selangka yang lebih cantik dari milikku. Aku akan menghancurkannya. Hancurkan. Kapan aku mendapatkan informasinya? Sekarang juga. Berani sentuh dia, kau mati. Ningyu. Ningyu. Aku sudah menghancurkannya. Kapan informasinya dikasih? Kau ini perempuan. Cukup kejam. Informasi yang kau minta akan dikirim ke ponselmu. Supaya tidak dirampas. Terima kasih. Ningyu. Ningyu. Ningyu.
Ningyu, anak kita sudah tiada. Ini adalah darah daging kita berdua. Apa kamu tidak merasa apa-apa? Aku bersyukur dia tiada. Kalau tidak, aku harus repot lagi. Jadi, kamu tidak pernah berpikir untuk mempertahankannya? Lalu, kamu kira di antara kita berdua hanya dendam pembunuhan ayah? Ibuku mengandungku selama 10 bulan. Waktu kecil aku lemah. Ibuku subuh-subuh naik sepeda ke kota untuk mencari obat. Ayahku melompat dari lantai 33. Mo Chen Xiao. Ayahmu. Dia membunuh keluargaku. Kamu kira aku akan melahirkan anak terkutuk ini? Biar dia panggil pembunuh kakeknya. Dengan sebutan kakek? Ya di antara kita, ada jurang yang tak bisa dilewati. Tapi Ningyu, Jangan balas dendam. Jadi kamu dulu berbohong padaku. Supaya aku tidak balas dendam. Aku tidak bohong padamu. Aku juga di rumah sakit hari itu baru tahu kebenarannya. Jadi aku ingin cepat membawa ibumu pergi. Percaya atau tidak? Tapi balas dendam tidak semudah itu. Meskipun kamu mendapat informasi dari Tuan Hui ingin ayahku kehilangan keluarga dan hancur. Tapi keluargamu sudah berdiri di kota Yun selama 100 tahun. Ratusan orang dalam keluarga tersebar di dunia bisnis politik, medis, dan lain-lain. Kamu kira hanya dengan satu informasi bisa mengguncang fondasi keluargamu? Bahkan jika aku melawan seluruh dunia, aku harus membalas dendam. Tapi dengan begitu kamu akan menghadapi serangan balik dari seluruh keluargamu. Itu sangat berbahaya. Apakah kamu benar-benar rela meninggalkan segalanya dan tetap harus membalas dendam? Lebih baik menjadi giok yang hancur daripada genteng utuh. Tunggu. Jangan cari aku lagi. Aku dan keluargamu Mo. Sampai mati. Tidak berhenti. Pak Mo, barusan grup Mo, berita tentang dugaan perdagangan gelap bocor telepon humas sudah tidak berhenti. Saham grup jatuh drastis. Sekarang beberapa proyek kerja sama senilai ratusan miliar dihentikan transaksinya. Gerakannya cepat sekali. Kamu tidak peduli dengan tubuhmu? Chen Xiao. Ada apa Chen Xiao? Chen Xiao keluarga Mo mengalirkan keuntungan ke dunia politik. Eksploitasi di dunia bisnis. Bukti kuat transplantasi organ ilegal medis. Semuanya terbongkar. Sebulan yang lalu, klan Mo di bidang bisnis, politik, kesehatan pendidikan, olahraga, dan berbagai sektor lainnya, skandal meletus secara total, memicu serangkaian reaksi berantai klan Mo saat ini menghadapi ratusan investigasi dan tuntutan hukum. Atas nama keluarga Mo, 50 perusahaan dinyatakan bangkrut, keluarga Mo berantakan. Ada yang melarikan diri dengan uang, ada yang menyalahkan orang lain untuk menyelamatkan diri. Sudah sebulan penuh. Kau tidak peduli dengan keluarga. Apakah kau masih pemimpin klan Mo? Apa kau ingin ayahmu yang sudah tua tidur di jalanan, baru kau puas? Sudah sebulan. Setelah kegugurannya. Seharusnya sudah pulih kan? Kakak,
Dia tidak peduli, kita yang urus. Bahkan aku pun bisa membantu. Paman, kenapa skandal kali ini heboh sekali sampai tidak bisa diredam? Chu Ningyu mengeluarkan bukti musuh-musuh keluarga kita di berbagai bidang seperti hiu yang mencium bau darah. Mana ada yang tidak ikut menjatuhkan? Dia pintar memanfaatkan situasi. Yang terpenting sekarang adalah mencari solusi. Aku tidak akan mengizinkan klan Mo runtuh begitu saja. Saat ini keluarga-keluarga kecil Mo berjalan sendiri-sendiri. Menurutku, pecat dia dari jabatan direktur utama, pilih pemimpin baru. Satukan kita semua bersama melawan Chu Ningyu. Karena dia demi seorang wanita begitu tidak berguna. Demi menyelamatkan seluruh keluarga. Terpaksa seperti ini. Aku tidak lupa nama keluargaku. Aku yang akan memecahkan kebuntuan. Keluargamu harus melewati krisis ini. Pertama, bersihkan internal. Laporkan semua kerabat yang melanggar hukum. Buat batas yang jelas. Kedua, balikan keadaan dengan kekuatan nyata. Di industri inti, investasikan teknologi disruptif. Ketiga, tebus dosa dengan amal. Bangun kembali citra sosial. Ningyu, ada masalah. Semua musuh politik dari berbagai keluarga sudah berdamai dengan keluarga Mo. Mo Cincang ini tidak terluka sedikit pun. Ningyu, jangan seperti ini. Ajen, apa ada petunjuk lain? Aku akan mengeluarkan banyak uang, aku punya banyak uang untuk membeli. Semua saluran informasiku sudah diblokir semua. Mo Chen-xiao itu selama dia tidak bertindak, begitu dia bertindak, langsung. Ningyu, bagaimana kalau kita hentikan saja? Kekuatan keluargamu terlalu besar. Mo Chen-xiao itu dia terlalu pintar. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku sudah dengar keluargamu. Sudah ada yang menawar harga tinggi untuk membeli nyawamu. Ningyu, tenanglah. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membalas dendam. Baiklah, balas dendam. Nyawaku. Aku menemukan caranya. Shen Xiao memang luar biasa ya, sekali bertindak langsung menakjubkan. Ya nak, kalau begitu ceritakan bagaimana kau bisa berubah pikiran. Lagi pula kalian semua akan mencopot saya dari jabatan direktur. Mana mungkin saya benar-benar diam saja. Terlebih lagi, Anda adalah ayah saya. Mana mungkin saya benar-benar membiarkan Anda tidur di jalan. Siapa? Mo Cincang. Ibu saya meninggalkan beberapa barang peninggalan dari belasan tahun lalu bertuliskan namamu. Benarkah? Barang-barang ini, kau terima atau tidak? Tentu saya terima. Baiklah, 3 hari lagi. Temui aku di pabrik pinggir barat. Ningyu meminta ayahku bertemu hanya satu alasan. Paman Ningyu mencarimu pasti menyembunyikan niat jahat. Kau bisir. Aku menemuinya dengan niat baik. Chu Ningyu, kau bunuh Wang Shuku. Aku ingin kau masuk neraka untuk bertobat. Chu Ningyu membeli bahan peledak di pasar gelap. Apa persiapan yang dilakukan ayahku? Dia menyiapkan gas. Anda tahu keracunan gas itu umum. Mudah lolos dari tuduhan pembunuhan. 2 orang yang paling Anda sayangi, keduanya memutuskan untuk saling membunuh kau. Hari ini cepat atau lambat akan tiba 3 hari lagi. Selesaikan apa yang aku suruh kau lakukan. Benar-benar harus dilakukan? Ayah. Ibu. Besok aku bisa sukses membalas dendam.
Untuk apa kau datang? Aku masak untukmu. Kamu. Kamu gila ya? Keluar. Iya. Aku gila. Masih ingat pertama kali bertemu? Kau dari bunga tali, seketika menjadi pedang. Saat itu aku tahu, gadis ini adalah jodohku. Kemudian kita bersama. Aku selalu ingin masak untukmu. Menyisir rambutmu. Membasuh kakimu. Untukmu. Cukup sudah pertunjukan dramamu? Ningyu. Kuharap kau selalu begini. Penuh semangat dan hidup. Aku tak mau dengar dari anak musuh, omong kosong seorang penipu. Pergi. 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 Ningyu. Lupakan dendam. Hiduplah dengan bahagia. Ada satu omong kosong lagi. Ningyu. Aku tahu kau benci keluargaku. Tapi padaku, di hatimu, masih ada sedikit perasaan? Ada. Jijik. Semua sudah siap. Disamarkan dengan kotak penyimpanan, pasti aman. Ayah kau bilang, Paman, apakah dia hari ini bisa membunuh Chu Ningyu? Tentu saja. Keduanya bawa pergi. Luming, mau apa kau? Luming. Lepaskan aku. Chu Ningyu. Aku di sini. Di mana barang peninggalan Wang Shu? Di sana. 3, 2, 1. Mo Qingqiang, kau sudah lama harus membayar utang darah. Kau benar. Mo Jianxiao, kenapa harus kau? Ningyu. Aku tahu. Jika kau tidak bisa dengan cara legal membalas dendam pada ayahku, kau lebih rela mengorbankan hidupmu demi balas dendam. Jangan banyak bicara. Di mana Mo Qingqiang? Di mana dia? Saat dia baru masuk pabrik, aku suruh orang membius dan membawanya pergi. Dia ayah kandungku. Membesarkanku. Mendidikku. Aku tak bisa diam melihatnya mati.
Jangan. Kau gila akan ada yang mati. Ning Yu. Ikatan darah. Tak bisa putus antara kita. Aku paham. Rasa sakitmu kehilangan orang tua. Jadi dendam ini harus dibalaskan. Biarkan aku menghilang. Dengan begitu, orang yang ingin kau balas akan merasakan penderitaan yang sama sepertimu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan begitu, letakkan barangnya. Dengar, ya? Bahan peledak hari ini. Aku sendiri yang menyalakannya. Tidak ada hubungannya denganmu. Kau harus bersih. Hidup dengan bersih. Jangan karena balas dendam. Kotor tanganmu. Dasar bodoh. Lepaskan, dengarkan aku lepaskan Mo Chen Xiao. Chuning Yu. Aku cinta padamu. Mo Chen Xiao. Jangan. Mo Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Anakku. Pasien kehilangan darah 1000 cc, limpa pecah luka bakar tingkat 7. Dokter. Kamu harus selamatkan dia. Dokter. Kamu harus selamatkan dia. Dokter yang baru masuk adalah anakku. Aku adalah ayahnya. Kumohon, selamatkan dia. Tenang saja. Aku rela menukar segalanya. Pasti akan berusaha sekuat tenaga. Dokter, kumohon padamu. Anak bodoh. Bagaimana kau bisa membayar dengan nyawamu? Tuan. Tuan Moheng dan Nona Wan King. Aku sudah dititipi oleh Tuan Mo dipaksa dikirim ke luar negeri. Seumur hidup tidak boleh kembali dan menemui Nona Chu. Tuan Mo berkata, Anda adalah ayahnya. Dia tidak bisa melanggar bakti melakukan apapun padamu. Tapi tolong juga, jangan lagi berencana membalas dendam pada Nona Chu. Karena grup Mo sudah bangkrut. Nona Chu akan menjadi orang terkaya di kota Yun. Apa katamu? Semua harta Anda ada di sini. Silakan periksa. Kau bilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia sebenarnya sudah menduga semua rencanamu. Jadi di satu sisi dia menjadi bagian dari permainan untuk mengakhiri dendam ini. Di sisi lain, berpura-pura untuk mendapatkan kepercayaan keluargamu. Mengalihkan semua aset bergerak dan tidak bergerak ke atas namanya sendiri. Lalu secara utuh memberikannya padamu. Maksudnya, aku ingin membantu Ning Yu balas dendam. Membuat keluargaku hancur berantakan. Utang darah. Dibayar dengan darah.
Aku tidak pernah berharap itu adalah dirimu. Bagus sekali. Hancur berantakan. Utang darah. Dibayar dengan darah. Yang seharusnya membayar utang darah adalah aku. Dokter. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi lukanya terlalu parah. Mereka yakin bisa bertahan? Hanya bisa pasrah pada takdir. Chen Xiao. Hari itu kau bertanya padaku. Kamu padaku, aku padamu. Apakah masih ada perasaan di hati? Sebenarnya hari itu aku tidak jujur. Kamu pintar. Berani tanpa pamrih. Menahan diri. Kamu sedang bad mood. Aku bukan orang jahat. Toleransi. Tenang saja. Ada aku. Chen Xiao. Sebenarnya aku sudah lama mencintaimu. Hanya saja di antara kita ada dendam keluarga. Aku hanya bisa menahan diriku sendiri. Aku sudah menyerahkan diri ke polisi. Mengaku hari itu aku merencanakan konspirasi untuk membunuh keluargamu. Mas. Sepanjang hidupku, aku tidak percaya takdir, jadi kuberslauswen apapun yang kuinginkan. Tapi tidak menyangka, dosa-dosa yang aku perbuat membuat anakku menenggungnya. Chen Xiao. Nah. Chen Xiao, aku juga tidak percaya takdir. Aku percaya padamu. Kamu sangat mencintaiku. Cepat sadarlah. Biarkan aku mengungkapkan pengakuan yang belum selesai untukmu. Kepadamu lagi, boleh? Aku tahu kamu pasti sangat lelah. Makanya kamu tidak mau bangun. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu. Aku pasti akan menunggu sampai